Baik, selamat siang kepada kita semua. Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung dengan ProData dan Managed Engine pada webinar kita kali ini. Nama saya Roni Simatupang. Saya akan membawakan apa suara saya terdengar cukup jelas? Mungkin bisa dibalas di poll chat kita di Q&A. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Putus ya. Sebentar. Baik, mudah-mudahan sudah lebih jelas ya Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi webinar kita pada siang ini, perkenalkan saya untuk memberikan introduction mengenai Managed Engine, siapa Managed Engine, dan bagaimana Managed Engine. Dalam memberikan support dan solusi tes. Halo, tes. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Baik, saya lanjut ya Pak. Jadi manajemen sendiri dulu berdiri tahun 1996, namanya dulu Advanet, kemudian berubah menjadi Zoho Corporation. Pada dasarnya ada 3 core bisnis yang dimiliki Zoho pada saat ini. Yang pertama adalah OM Telecom atau IM Framework, kemudian Managed Engine yang akan kita bahas salah satu modulnya siang ini, dan terakhir adalah Zoho Cloud atau Software as a Service. Nah, untuk Managed Engine sendiri itu secara worldwide sudah digunakan oleh 180.000 lebih company di seluruh dunia. Kemudian ada lebih dari 3 juta admin yang sudah mengimplementasikan Managed Engine, dan ini beberapa customer kita yang sudah menggunakan Managed Engine di seluruh dunia. Nah, untuk ProData sendiri, kita sudah bekerja sama dengan Managed Engine sejak tahun 2005 hingga saat ini, di mana kita ditunjuk sebagai on behalf Managed Engine di Indonesia. Jadi diharapkan kita memiliki full access terhadap seluruh resource, support, konsultasi, baik pun training dan sertifikasi.
Kemudian kita juga wajib tentunya memiliki strong pre-sales dan post-sales dalam proses implementasi Managed Engine di seluruh company kita. Jadi ini beberapa company yang sudah menggunakan Managed Engine di Indonesia. Untuk saat ini ada lebih dari 400 company yang sudah menggunakan Managed Engine di seluruh Indonesia. Baik, selain menyediakan license Managed Engine, kita juga menyediakan layanan lokal support dan juga professional service, tentunya di mana berupa service implementasi, tentu yang pertama, di mana kita menyiapkan assessment, design, deployment, transfer knowledge, berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang sejak tahun 2005, sehingga kita harapkan implementasi Managed Engine di customer-customer itu bisa berjalan dengan lebih efektif, baik secara waktu maupun secara implementasi. Kita juga menyediakan layanan lokal support dan memprovide single point of contact untuk mensupport seluruh customer Managed Engine yang ada di Indonesia. Jadi jika Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui Managed Engine lebih lanjut, bisa menghubungi Prodata atau email ke sales@prodata.co.id. Nah, Managed Engine sendiri ada cukup banyak modul yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kinerja IT kita. Nah, kami bagi di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modul yang berisi modul-modul khusus yang dimulai dari ITOM atau IT Operation Management. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Hadi secara garis-besarnya. Namun ini secara garis besar gambaran mengenai ITOM, di mana biasanya kita memiliki isu terhadap visibility terhadap perangkat baik itu server, aplikasi dan network. Seringkali pertanyaan yang muncul adalah apakah aplikasi, apakah server atau network. Nah, kita memiliki solusi ITOM dengan IT Operation Management, di mana kita bisa memonitoring performance dari level network kita, traffic-nya, konfigurasinya, sampai ke IP address dan switch port-nya, sampai ke level server dan storage, sampai ke level aplikasi, hingga ke level services-nya. Kita monitoring dengan aplikasi ITOM atau Open Manager dari Managed Engine. Nah, untuk solusi Managed Engine ITOM ini sangat simple tapi powerful karena 100% web-based, agentless monitoring, dan juga multi-vendor support. Gitu. Selama dia manageable, kita bisa monitoring performanya. Kemudian ada simplicity dalam implementasinya karena kita bisa install baik di atas Windows ataupun di atas Linux. Secara default sudah support Postgre dan kita juga support MS SQL sebagai backend. Nah, setelah ITOM kita juga memiliki solusi untuk ITSM atau sistem ticketing. Dalam perspektif ITSM ini ada 4 elemen yang biasanya kita miliki. Ada people, ada process, ada services, dan juga ada tools. People itu adalah user dan juga teknisi yang akan solve the issue. Kemudian services, layanan yang kita berikan kepada seluruh user. Ada proses atau workflow yang kita berikan untuk mendukung services yang kita berikan. Dan juga tentunya yang paling penting adalah tools atau teknologi yang kita pilih untuk membantu kita dalam memberikan layanan IT Service Management Framework. Di Managed Engine kami mengenal dengan Service Desk Plus, di mana Service Desk Plus Managed Engine itu sudah merupakan sistem hub-based ticketing yang sudah support ITIL dan juga didukung dengan asset management. Kalau kita berbicara mengenai ticketing, biasanya dulu eksklusif hanya milik IT saja. Namun Managed Engine ke depannya sudah berpikir lebih jauh, di mana sistem services ini akan dimiliki oleh seluruh departemen. Kalau kita melihat, biasanya untuk setiap isu yang ada di setiap user, mereka akan mencari orang yang berbeda sesuai dengan klasifikasi departemennya. Di Managed Engine,
semua itu akan kita satukan dalam sebuah sistem di mana user tidak akan perlu repot-repot lagi untuk menentukan siapa yang akan mensupport dia. Dia akan masuk ke dalam satu single point of portal, manage engine, nanti biar sistem yang akan menentukan layanan yang diberikan kepada setiap tiket yang masuk itu. Di manage engine dinamakan itu enterprise solution management. Jadi bukan hanya IT aja, bisa juga kita bikin portal untuk HR atau facilities-nya atau GA atau dan lain-lain. Baik, setelah ITSM kita juga ada modul management yang berhubungan dengan ITDM atau IT Desktop Management, di mana kita support Windows, Linux, dan Mac untuk desktopnya. Untuk mobile device-nya kita support untuk iOS, Android, dan Windows. Semua manage engine itu rata-rata web-based, Pak. Kemudian support LAN dan WAN arsitektur, dan ini merupakan solusi agent-based solution. Ini beberapa feature yang bisa kita dapatkan, di mana kita bisa melakukan patch management terhadap seluruh PC dan laptop yang ada di network kita. Kita juga bisa memiliki Windows configuration sampai ke level remote control, kemudian software installation dan uninstall software dari central desktop. Kemudian juga kita memiliki tentunya OS deployment. Nah, selain ITDM, kita juga memiliki solusi yang berhubungan dengan Active Directory. Kami menamakannya AD360, di mana terdapat beberapa modul yang kita integrasikan dalam satu single console. Ada Active Directory Management yang membantu kita untuk manage Active Directory kita, baik dari segi manage ataupun reportingnya. Kemudian ada AD Audit, bagaimana cara kita untuk mengaudit seluruh Active Directory kita sampai ke level file server, member server, ataupun NetApp atau file server, di mana kita bisa mengetahui setiap perubahan yang terjadi di AD kita ataupun di level server kita. Kemudian kemudahan untuk reset password untuk seluruh user kita, dan juga kita punya solusi untuk exchange reporting. Nah, kita juga punya solusi untuk yang security. Kebetulan kita kemarin bergabung juga atau buka booth di Indo Security yang berjalan secara virtual, di mana kita memiliki solusi yang berhubungan dengan security. Salah satunya adalah mengenai solusi Event Log Analyzer atau SIEM, di mana kita bisa mengkolek seluruh informasi log, baik dari sisi network device, server, ataupun aplikasi. Kemudian kita analisa dan kita berikan report yang komprehensif terhadap seluruh log-log yang kita miliki pada saat itu. Kita juga punya solusi untuk privilege access management, di mana kita bisa memberikan privilege account kepada user-user tertentu atau one-time password untuk akses terhadap resource-resource tertentu yang diinginkan oleh user, di mana kita bisa melihat bagaimana user behavior analitiknya, kemudian audit dan reportingnya, kemudian privilege session monitoringnya. Baik, kurang lebih itu beberapa solusi yang berhubungan dengan Managed Engine. Nanti jika ada pertanyaan yang lebih detail lagi terhadap spesifik produk yang Bapak atau Ibu inginkan, bisa silakan langsung memberikan pertanyaan di Q&A yang ada di layar Bapak dan Ibu masing-masing. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang kita akan mengikuti main webinar kita yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Hadi.
Tes 1, 2, 3. Ya, kedengaran jelas ya suara saya? Ya. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi webinar berikutnya, yaitu mengenai penjelasan yang terkait dengan materi kita hari ini, yaitu membahas tentang bagaimana kita memonitoring aplikasi ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Hadi. Saya sebagai Senior Technical Consultant dari Prodata. Jadi ini agenda kita hari ini. Jadi pertama-tama kita akan melihat bagaimana ketergantungan dari layanan digital yang telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir ya, dikarenakan pandemi yang terjadi. Selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana kita memonitoring menggunakan 5 metode yang kita lihat di sini. Jadi pertama, bagaimana kita mendapatkan informasi secara real time dan mendalam terhadap suatu kecepatan aplikasi dan juga reliability-nya. Lalu kedua, kita akan bisa men-track atau melacak transaksi kritikal dan memberikan user experience yang seamless atau yang baik. Lalu yang ketiga, kita akan melihat bagaimana kita menganalisa kinerja dari satu aplikasi. Yang keempat, kita bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan ketika terjadi penurunan terhadap satu performa aplikasi. Yang kelima, kita juga nanti akan lihat bagaimana kita mempersiapkan performa dari satu aplikasi untuk waktu mendatang. Oke. Yang terakhir, mungkin nanti akan kami berikan juga sedikit demo singkat terhadap satu solusi yang kita berikan, yaitu Manage Engine Application Manager, dan bagaimana Application Manager membantu Anda memonitoring berbagai jenis aplikasi Anda. Oke, seperti yang kita tahu bahwa pergeseran global dalam hal pekerjaan yang kita lakukan saat ini, yaitu bekerja dari rumah atau work from home, yang disebabkan oleh COVID-19 ini telah berdampak besar pada kehidupan profesional dan juga pribadi setiap orang ya. Walaupun saat ini pemerintah ataupun bisnis perusahaan sudah mulai membuka kantornya ya, jelas bahwa WFH ini kemungkinan masih akan menjadi akan terus berlanjut sepanjang tahun 2020 ini dan juga mungkin selanjutnya. Jadi model kerja WFH ini telah meningkatkan permintaan terhadap platform khususnya e-commerce, khususnya aplikasi, di mana nanti aplikasi dan infrastruktur akan berperan penting dalam mensupport hal ini. Oke, jadi kita akan lihat apa yang berubah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertama kita melihat bahwa orang sudah mulai mengandalkan layanan digital dalam kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Contohnya pertama, bank telah menyediakan layanan digital, yaitu online banking kepada nasabah untuk melakukan pembayaran ataupun aktivitas perbankan lainnya. Lalu yang kedua, seperti restoran atau toko kelontong, contohnya telah menjadikan pemesanan dan pengiriman barang menjadi online sebagai layanan mereka sekarang. Yang ketiga, sekolah juga telah menjalankan pembelajaran online dan juga ruang kelas digital. Dan juga bahkan terakhir, dokter juga sudah mulai memberikan layanan
dalam bentuk telemedicine. Oke, kita lihat berdasarkan survei yang kita dapat di sini menurut survei McKinsey ya, bahwa konsumen kemungkinan besar akan mengurangi aktivitas seperti aktivitas outdoor seperti traveling, menghadiri acara, pergi ke mall, belanja bahan makanan dan lain-lain. Jadi kita dapat bahwa kurang lebih 50% orang akan melakukan aktivitas secara online pada masa COVID-19 ini daripada sebelumnya. Lalu kita juga dapat satu informasi survei bahwa kurang lebih 84% orang pernah mungkin mengalami masalah pada layanan digital dalam tahun terakhir, di mana pengalaman yang didapatkan dalam menggunakan layanan digital itu di bawah standar, di mana nanti akan berdampak kepada bisnis. Jadi survei ini akan memberikan fakta bahwa saat ini secara sadar ataupun tidak sadar bahwa orang-orang akan bergantung kepada layanan digital untuk pekerjaan mereka sehari-hari. Dan saat ini kita sudah tahu bahwa kita sudah punya banyak aplikasi yang sudah memberikan layanan digital. Oke, jadi masalah apa saja yang bisa berdampak kepada user experience. Jadi kita bisa lihat di sini ada 4 faktor yang bisa terjadi kepada user, yaitu pertama adalah performa, yang kedua adalah availability atau ketersediaan, ketiga adalah functionality, dan keempat adalah usability atau kegunaan dari aplikasi tersebut. Oke. Yang pertama kinerja atau performa terhadap satu aplikasi. Jadi semakin lambat aplikasi Anda, maka semakin cepat Anda kehilangan customer atau pelanggan. Dengan menggunakan monitoring application performance akan membantu Anda memastikan apakah aplikasi Anda tetap dalam performa yang baik dan berjalan selama 24x7. Yang kedua adalah availability atau ketersediaan. Difokuskan untuk memastikan apakah aplikasi tersebut tetap aktif dan merespon terhadap satu permintaan dari user. Dan mungkin saja terdapat skenario di mana end user bisa membuka aplikasi dan tapi dia aplikasi tidak berfungsi semestinya, ataupun mungkin salah satu menu di dalam aplikasi tersebut tidak dapat dibuka. Yang ketiga fungsionalitas atau functionality. Jika aplikasi yang digunakan oleh user tidak memiliki fitur yang dibutuhkan oleh user, pastinya itu tidak mudah digunakan dan pastinya akan membuat pengguna atau user kecewa dan frustasi. Jika salah satu dari masalah ini tidak ditangani dengan benar, maka itu dapat merusak reputasi bisnis. Jadi layanan digital yang baik saat ini adalah dasar atas semua bisnis ya. Jadi bagaimana Anda bisa memastikan layanan digital yang baik kepada pelanggan Anda? Jawabannya adalah application performance monitoring. Monitoring dan mengevaluasi kinerja dari satu aplikasi di jaringan memastikan bahwa user ataupun customer memiliki pengalaman yang baik yang pada akhirnya mengarah pada loyalitas dan image terhadap satu brand. Berikutnya kita masuk ke topik pertama kita hari ini, yaitu bagaimana kita mendapatkan informasi secara real time terhadap satu kecepatan aplikasi dan juga reliability. Ini sebagai contoh, bayangkan bahwa kita adalah penyedia layanan keuangan atau financial service provider. Saat ini layanan yang kita jalankan saat ini sudah berjalan semuanya sebagai transaksi online. Jadi transisi ini akan membuat pastinya lonjakan traffic yang tinggi pada aplikasi kita atau website yang sama dari sebelumnya ya.
kepercayaan adalah yang utama dalam hal layanan keuangan dan yang layanan lainnya. Penting bagi pelanggan untuk mengetahui bahwa mereka dapat mempercayai lembaga keuangan mereka dalam melayani transaksi penting dan menangani informasi pribadi yang sensitif. Dalam skenario ini, seperti kita lihat, akses yang lambat selama transaksi online dapat merusak kepercayaan. Jika aplikasi Anda bermasalah atau lambat atau mungkin sulit digunakan, apa yang bisa menjamin bahwa transaksi yang dijalankan oleh user telah diproses oleh aman? Dan juga bagaimana Anda yakin bahwa data pribadi yang telah Anda transaksikan dapat terlindungi sepenuhnya? Berikutnya kita akan lihat salah satu faktor, yaitu faktor yang bisa menyebabkan satu aplikasi atau satu website menjadi lambat. Pertama adalah traffic yang tinggi terhadap satu aplikasi atau satu website. Ini disebabkan terlalu banyak orang yang menggunakan atau yang mencoba mengakses ke website atau aplikasi secara bersamaan. Lalu yang kedua, ketika user mengklik satu aplikasi, terdapat error seperti contohnya HTTP error 500 seperti ini. Yang ketiga, bisa jadi penyebabnya adalah pada database. Jadi semakin kompleks aplikasi atau website Anda, pastinya semakin besar kemungkinan database akan berjalan tidak seefektif sebelumnya. Yang keempat, bisa jadi masalahnya adalah pada JavaScript. Jadi jika dibiarkan tidak optimal, JavaScript dapat membuat loading pada saat membuka aplikasi halaman website di browser Anda. Oke. Berikutnya, bagaimana solusi kita memonitor satu website atau URL? Solusi memonitoring website atau URL dapat membantu Anda pertama memastikan availability dan kinerja website Anda. Yang kedua, kita dapat membantu untuk mengecek atau memvalidasi request terhadap satu aplikasi yang berbentuk HTTP dan HTTPS ke aplikasi Anda dari berbagai lokasi. Dan nantinya dapat memonitor informasi berupa respon time dari satu website atau aplikasi. Yang ketiga, nantinya kita bisa menghindari yang namanya downtime pada aplikasi dengan kita sebelumnya menginvestigasi root cause dari suatu isu yang terjadi. Yang keempat, kita dapat mengecek apakah halaman atau website yang kita akses, apakah ada masalah, apakah ada perubahan konfigurasi, dan juga bisa memberitahukan apa yang harus dilakukan, mengambil tindakan jika aplikasinya tidak dapat diakses. Yang kelima, kita akan memprediksi bagaimana tren pertumbuhan terhadap satu aplikasi ataupun terhadap server yang mendukungnya, di mana ini nanti akan membantu Anda dalam membuat rencana jangka panjang. Dengan memantau semua faktor-faktor ini, diharapkan kita nanti akan membantu untuk memastikan bahwa aplikasi Anda tetap bisa diakses, tetap available, dan selalu running 24/7. Berikutnya kita masuk ke topik kedua, bagaimana kita memonitor satu transaksi yang berupa aplikasi, di mana tujuannya adalah kita untuk mendeliver user experience yang seamless atau yang baik. Berikut skenario contohnya ya. Jadi bayangkan bahwa kita punya aplikasi untuk penjualan buku atau toko buku online. Kita asumsikan bahwa seperti inilah proses dalam melakukan transaksi di toko buku online atau di website Anda. Okay.
Pertama yang dilakukan adalah user akan membuka website atau aplikasi kita, di mana akan membuka URL utama. Oke. Selanjutnya user akan melakukan serangkaian proses seperti membuka menu, membuka menu buku, membuka menu fiksi, lalu membuka menu tambahkan ke keranjang, lalu melakukan proses pembayaran, dan yang terakhir adalah pembayaran sudah selesai ataupun logout. Jadi di sini Anda ingin memastikan bahwa website Anda selalu tersedia 24/7 dan berfungsi secara sesuai atau dengan benar. Karena aplikasi adalah aplikasi yang sifatnya interaktif, Anda ingin memastikan bahwa customer atau pelanggan Anda dapat menyelesaikan semua transaksi atau semua aktivitas dengan sukses. Jadi transaksi yang terjadi di website seperti contoh yang ada di sini itu adalah satu transaksi yang sifatnya multi page. Ya, jadi ada banyak menu yang dibuka atau banyak aplikasi yang dibuka. Terkadang user ketika mengalami masalah terhadap ketika mengakses satu aplikasi, seringkali asumsinya adalah ada di user dan bukan di sistem. Tanpa tools monitoring yang tepat, akan sulit kita mencari di mana problemnya dan juga sulit untuk menyelesaikan problemnya. Di sini kita jelaskan bahwa tools monitoring URL atau website secara garis besar dibagi menjadi dua ya. Pertama adalah monitoring aktif dan kedua adalah monitoring pasif. Monitoring pasif yang kedua ya, itu akan melihat performance secara aktual. Jadi monitoring akan mengecek secara aktual terhadap satu aplikasi dengan mengukur beberapa parameter seperti mengukur berapa banyak hit terhadap satu website, berapa banyak data yang ditransfer, dan juga parameter lainnya. Oke. Ini adalah jenis monitoring yang sering digunakan untuk daily activity. Monitoring ini membantu untuk memastikan bahwa website atau aplikasi Anda berjalan secara normal dan optimal dan tidak ada downtime yang terjadi. Monitoring pasif biasanya digunakan lebih ke memonitoring web performance dalam kondisi penggunaan sehari-hari. Oke, berikutnya adalah monitoring aktif. Jadi monitoring aktif ini menggunakan algoritma untuk mengambil data dan memprediksi performa aplikasi di masa depan. Contoh dari penggunaan monitoring aktif ini adalah menggunakan yang namanya synthetic transaction monitoring. Jadi synthetic transaction monitoring ini menggunakan script yang dijalankan di web browser, di mana script ini akan berfungsi untuk mensimulasikan proses yang biasanya dijalankan oleh user di website. Sebagai contoh adalah proses jual beli atau pembelian buku secara online yang ada di website ini. Berikutnya, penting untuk bisa menjalankan synthetic transaction monitoring ini, di mana nanti kita akan bisa melihat bagaimana synthetic transaction monitoring bekerja dan bagaimana synthetic transaction monitoring ini berfungsi untuk memonitoring URL secara sequence. Berikutnya, ini adalah benefit dari bagaimana kita menggunakan monitoring URL sequence atau menggunakan yang namanya synthetic transaction monitoring. Pertama adalah kita dapat memonitor transaksi dalam satu aplikasi yang bentuknya multi-page, di mana ini akan membantu Anda untuk mengecek mulai dari awal ketika kita membuka aplikasi, lalu kita memasukkan login,
memasukkan username dan password, dan kita menjalankan membuka menu-menu ataupun link yang ada di website atau di aplikasi secara berurutan. Berikutnya kita juga dapat memonitor halaman website yang kritikal dan juga dapat memonitor website yang menyertakan informasi dinamik seperti contohnya session ID. Berikutnya kita juga dapat memonitor URL sequence, di mana kita dapat memonitor link di dalam satu website. Lalu juga kita dapat memonitor button-button atau form button yang ada di dalam satu aplikasi, di mana button itu ketika diklik yang yang keempat adalah bagaimana kita dapat menggunakan URL sequence untuk kita bisa men-troubleshoot dan menyelesaikan problem ketika problem terjadi sebelum problem tersebut berimpact terhadap ke user. Oke, sekarang kita lihat bagaimana monitoring aktif dibuat dalam bentuk script. Script ini nanti akan diupload lalu akan dijalankan di website. Berikutnya ini adalah beberapa skenario di mana kita kemungkinan adalah menggunakan synthetic transaction monitoring. Pertama, sebagai contoh, ketika kita meluncurkan satu aplikasi di satu bisnis baru, user di berbagai lokasi atau geografi. Jika Anda menggunakan aplikasi baru, itu sangat penting kita punya informasi bagaimana user berinteraksi terhadap satu aplikasi. Dengan menggunakan synthetic transaction monitoring, kita bisa menyediakan script yang memiliki kemampuan untuk mensimulasi serangkaian action untuk memastikan bahwa aplikasi Anda dapat menangani load yang terjadi dari berbagai lokasi. Manfaat lain dari synthetic transaction monitoring ini adalah membantu mensimulasikan apa yang terjadi ketika kita memperkenalkan atau melaunching satu aplikasi di lokasi yang baru. Ini juga bisa membantu untuk Anda mengetes atau memperbaiki ketika terjadi problem ketika kita meluncurkan satu aplikasi di wilayah atau geografi yang baru. Yang kedua, kita akan menggunakan synthetic transaction monitoring ini untuk mendeteksi problem atau masalah sebelum masalah tersebut impact ke user. Jadi synthetic transaction monitoring ini dapat membantu Anda untuk menyiapkan baseline test. Jadi baseline test ini kita gunakan untuk memonitor ketika user tersebut berinteraksi dengan aplikasi atau website menggunakan API ataupun mobile. Jenis salah satu tes ini bisa membantu Anda untuk memberikan feedback secara langsung jika terjadi performa atau penurunan kinerja terhadap satu aplikasi. Dan ini juga akan membantu tim dalam menemukan root cause dan juga membantu untuk memperbaiki problem sebelum impact ke user. Ketiga, kita akan bisa mengukur performance dari satu aplikasi third party.
aplikasi atau website yang kita temui saat ini banyak mengandalkan fitur third party atau fitur tambahan ya, seperti ada cards, ada ads-nya, lalu mungkin ada customer review, ada analitiknya, ada menggunakan search engine optimizer, video dan lain-lain, di mana third party digunakan untuk memberikan user experience yang lebih baik. Jika ada salah satu komponen yang tidak berfungsi dengan benar, pastinya ini nanti akan berdampak negatif terhadap satu aplikasi atau website. Synthetic Transaction Monitoring juga dapat membantu dalam memonitor aplikasi third party itu. Sekaligus akan memberitahukan jika terjadi penurunan kinerja ataupun jika terjadi downtime. Ini akan sangat membantu dalam mengukur SLA terhadap satu aplikasi Anda. Dan kita dapat menggunakan SLA ini untuk meminta pertanggungjawaban terhadap vendor third party aplikasi. Berikutnya, kita juga bisa menggunakan transaction monitoring sebagai fungsi pengujian. Jadi pengujian adalah salah satu tahap penting ataupun tahap awal pengembangan dari satu aplikasi. Jadi synthetic transaction monitoring ini dapat menyediakan baseline dan juga threshold yang bisa digunakan pada saat kita memonitoring aplikasi secara real time. Berikutnya yang kelima, kita bisa menggunakan synthetic monitoring ini juga untuk membandingkan performa aplikasi Anda dengan aplikasi yang lain. Dengan synthetic transaction monitoring, Anda dapat membuat benchmark atau tolak ukur untuk melihat bagaimana kinerja aplikasi Anda. Anda juga dapat membandingkan aplikasi perusahaan Anda dengan aplikasi top lainnya yang sejenis dalam waktu tertentu dan juga di wilayah tertentu. Pendekatan ini dapat membantu Anda untuk membuat strategi bagaimana kita mengembangkan satu aplikasi dan juga dapat berkompetisi di market. Berikutnya, kita juga bisa menganalisa atau kita bisa membuat strategi terhadap satu aplikasi atau satu website. Synthetic Transaction Monitoring dapat membantu Anda untuk membuat strategi bagaimana kita mendesain satu aplikasi atau satu website dengan memonitor dan menganalisa setiap menu atau setiap klik ataupun setiap swipe yang dilakukan di aplikasi. Solusi Synthetic Transaction Monitoring juga dapat membantu Anda mengidentifikasi problem dan memprioritaskan bagaimana memperbaiki atau menyelesaikan problem yang terjadi di website dan memastikan bahwa customer dapat terus menggunakan aplikasi sesuai dengan experience yang diharapkan. Berikutnya, bagaimana kita dapat memahami satu aplikasi, bahwa aplikasi yang kita ukur dari user adalah cukup penting. Bagaimana kita nanti akan juga bisa mengukur bagaimana performance atau analisa memahami aplikasi dalam perspektif operasional. Di masa saat ini atau pandemi yang terjadi saat ini, seperti kita tahu, kita lihat bahwa aplikasi memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan problem yang terjadi
memastikan tes. Ya, Tes. 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 Jadi saat ini biasanya di IT atau di tim operation biasanya mencoba untuk menganalisa dan mencari problemnya. Misalkan sebagai contoh satu aplikasi atau form tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Biasanya tim operation akan mencoba mencari log di dalam ya. Tim operasi akan mencari log di aplikasi untuk memeriksa apakah di dalam log tersebut ada bug yang berkaitan dengan satu problem di dalam aplikasi. Proses ini adalah proses yang memakan cukup waktu atau memakan cukup waktu lama karena tim operasi akan membandingkan log yang bisa dilihat, lalu selanjutnya akan membuat perbaikan. Jadi bagaimana Anda memperbaiki problem tanpa membiarkan aplikasi Anda bermasalah atau membiarkan aplikasi Anda hang. Ini ada pertanyaan, apakah synthetic monitor ini bisa dijalankan di lokasi tertentu untuk mengetahui performa dari satu daerah? Jawabannya bisa. Jadi synthetic transaction monitoring ini menggunakan monitoring yang berdasarkan agent base. Agent base ini nanti kita bisa pasang di berbagai lokasi atau geografi yang berbeda, di mana agent ini nanti akan mensimulasikan untuk mengakses aplikasi. Apakah nantinya kita bisa lihat apakah terjadi masalah terhadap satu aplikasi di daerah atau geografi tertentu. Kita lanjutkan. Bagaimana kita mengukur atau menghitung performa atau KPI terhadap satu aplikasi. Jadi ini adalah 4 metrik utama yang kita sediakan untuk kita bisa mengukur performa dari satu aplikasi. Pertama adalah update score, yang kedua adalah transaction detail, yang ketiga adalah response time, yang keempat adalah traces. Pertama, update score. Update score ini kita gunakan untuk mengukur atau menunjukkan bagaimana seberapa baik kinerja dari satu aplikasi, dan juga kita bisa mengukur bagaimana kepuasan user dalam menggunakan aplikasi. Walaupun secara tidak akurat bisa menafsirkan atau menampilkan transaksi di aplikasi yang mana yang mempengaruhi kepuasan user. Ini bisa mengukur dari sisi service level dan juga kepuasan user atau pelanggan, di mana nantinya pada akhirnya kita dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis berdasarkan aplikasi kita. Yang kedua adalah transaksi detail atau detail transaksi. Jadi kita dapat mengukur transaksi dengan mereview secara proses transaksi tersebut, menganalisa transaksi tersebut, dan mengadministrasikan transaksi yang diproses di dalam satu aplikasi. Yang ketiga adalah response time atau throughput.
Throughput ini mengacu kepada jumlah request atau jumlah transaksi yang dapat diproses dalam aplikasi. Dan juga bisa mengukur berapa banyak transaksi yang diproses dalam periode waktu tertentu. Yang keempat adalah traces, di mana kita akan bisa melihat berapa banyak error yang terjadi dan juga dapat melihat berapa banyak total error dan juga error yang terjadi dalam satu aplikasi. Jadi keuntungan apa yang kita dapatkan dengan kita menggunakan application performance monitoring? Pertama, kita dapat menggunakan application monitoring untuk membantu Anda memonitoring availability dari satu aplikasi. Aplikasi yang bisa jadi beragam ataupun bisa jadi berada di lokasi yang berbeda-beda atau lokasi yang jauh. Dengan ini, application performance monitoring dapat membantu Anda untuk mengalokasikan waktu untuk memastikan aplikasi bekerja dengan baik. Yang kedua adalah cost reduction. Jadi dengan menggunakan application performance monitoring, kita bisa mengurangi cost yang bisa kita keluarkan. Khususnya adalah cost yang biasa kita gunakan untuk penggunaan perangkat keras. Karena dengan menggunakan application performance monitoring ini, kita dapat mengetahui komponen mana yang menyebabkan masalah. Ketiga adalah compliance tracking. Dengan menggunakan application monitoring, kita dapat mendapatkan atau memastikan bahwa kita sudah sesuai dengan compliance dan juga memastikan satu keamanan dari satu aplikasi kita. Yang keempat adalah kita juga dapat membantu dalam memecahkan problem di operasional. Dengan menggunakan application monitoring, kita dapat memecahkan masalah secara otomatis dengan menggunakan proses otomatis dan mengurangi pekerjaan manual. Berikutnya juga dapat meningkatkan efisiensi dalam operation sehari-hari. Berikutnya untuk memonitoring application performance, ini adalah yang bisa kita mulai atau kita jalankan. Pertama adalah kita bisa mengukur transaksi. Jadi transaksi ini tujuannya adalah dalam aplikasi atau web, user membuka satu aplikasi HTTP contohnya, request ini adalah untuk mengakses ke server aplikasi dan aplikasi atau server tersebut mengirim respon atau data kembali ke user. Selain transaksi mengirim data ini sendiri, biasanya transaksi aplikasi atau web itu ada transaksi lain yang dieksekusi di belakang aplikasi tersebut, di mana mungkin transaksi ini tidak langsung digunakan oleh user, tapi tetap diproses oleh aplikasi agar aplikasi itu berfungsi dengan baik. Oke. Mungkin secara umum transaksi yang dijalankan yang tidak langsung oleh user bisa dianggap sebagai transaksi background. Salah satu contoh transaksi background ini adalah seperti maintenance atau scheduler yang dijalankan, messaging atau archiving ataupun aplikasi atau service-service lain di dalam aplikasi. Dikarenakan transaksi ini berjalan di background di aplikasi, bisa jadi proses ini terabaikan oleh user atau oleh admin gitu ya. Anda mungkin sering tidak tahu bagaimana transaksi itu bisa berhasil atau tidak, kecuali transaksinya itu gagal. Di mana transaksi yang gagal itu dapat mengganggu kinerja dari satu aplikasi Anda. Oleh karena itu, sangat penting bagaimana kita juga dapat memonitoring transaksi secara background dengan mencari problem yang terjadi.
Yang kedua, menggunakan fungsi traces. Jadi traces pada transaksi ini bisa kita gambarkan sebagai satu transaksi dalam satu aplikasi. Satu transaksi biasanya terdiri dari beberapa segmen yang dijalankan dalam membentuk satu transaksi. Jadi dengan menggunakan traces transaksi ini, Anda dapat menyimpan monitoring performance berupa informasi dalam function ataupun dalam database call ataupun call terhadap satu external call di luar aplikasi. Yang ketiga adalah database call. Jadi ketika kita melakukan transaksi, kita juga dapat men-trace ketika aplikasi kita lambat, kita juga nanti akan bisa melihat dari sisi database call. Biasanya developer atau developer aplikasi akan mencari tahu apakah ada masalah di coding atau di aplikasi. Sebagian besar problem di aplikasi biasanya terjadi karena masalah coding aplikasi itu sendiri. Dan masalah coding aplikasi ini bisa juga disebabkan karena query yang lambat dijalankan di database ataupun ada third party aplikasi yang dijalankan. Oleh karena itu, untuk mencegah kinerja aplikasi yang jelek, kita juga perlu untuk mengidentifikasi proses yang terjadi di database. Dengan di database kita akan bisa melihat yaitu slowest average response time, dan juga kita juga bisa melihat throughput, dan juga bisa melihat query di database yang paling banyak memakan waktu. Yang keempat adalah exception. Jadi parameter exception ini akan memberikan informasi jika terjadi berbagai exception yang terjadi di aplikasi. Dengan menggunakan parameter ini, Anda dapat memastikan bahwa semua aplikasi atau semua komponen dalam aplikasi berjalan dengan sesuai. Berikutnya, salah satu komponen di dalam monitoring aplikasi adalah fungsi untuk alert dan notifikasi. Alert dan notifikasi dapat membantu tim Anda dalam mengidentifikasi di mana problemnya, apakah di infrastruktur ataupun di komponen yang lain, dan juga dapat membantu memperbaiki men-solve problem lebih cepat dan mengidentifikasi juga lebih cepat. Dengan tujuan nantinya kita bisa meminimalkan downtime yang terjadi. Namun alert bisa juga tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak selalu efektif sebagaimana mestinya. Monitoring dan alert yang efektif bisa memberikan gambaran terhadap satu sistem Anda dengan memberikan informasi ataupun kontekstual kepada tim saat membutuhkan. Jadi pertama yang berkaitan dengan alert dan notifikasi adalah polling. Jadi polling adalah pengaturan per device ya.
Pertama adalah polling. Polling adalah pengaturan per device di mana secara aktif informasi berupa data status dan juga performance satu device. Biasanya polling ini kita sarankan untuk disetting seminimum mungkin untuk bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Yang kedua adalah threshold. Threshold kita gunakan untuk menentukan status dari satu atribut atau parameter berdasarkan kondisi tertentu. Threshold di sini adalah nilai yang dapat kita tentukan di awal sebelum kita menentukan satu atribut, di mana nanti atribut ini akan menampilkan satu alarm. Sebagai contoh, Anda bisa menetapkan threshold terhadap satu aplikasi yang kritikal. Jika aplikasi tersebut melebihi respon dalam waktu 100 detik, maka kita anggap aplikasi itu adalah kritikal. Selanjutnya, kita dapat mengeset alert atau notifikasi ketika terjadi violated terhadap satu threshold. Dan selanjutnya kita juga bisa men-setting berapa jumlah violated atau threshold yang lewat dalam waktu tertentu agar tidak terjadi false positive alarm. Saat mengatur alarm, penting juga nanti kita akan mengatur apa action yang akan kita lakukan secara otomatis. Sebagai contoh, Anda dapat menjalankan action tersebut secara otomatis, secara terus-menerus, selama alarmnya masih kritikal atau warning, sampai alarm tersebut kembali menjadi normal. Lanjutkan. Meskipun mendapatkan keuntungan biasanya adalah tujuan utama dalam satu bisnis, pada saat pandemi seperti ini penting untuk kita menjaga bisnis tetap berjalan dan berfungsi dengan baik. Untuk dapat kita menjaga performa satu aplikasi, biasanya kita membutuhkan analisis kerja dalam bentuk report per bulan ataupun per minggu. Berikutnya, bagaimana fungsi dari forecasting ataupun capacity plan dapat membantu Anda. Pertama, forecasting dan capacity plan dapat membantu Anda untuk melihat atau mendapatkan visibility terhadap satu capacity di dalam aplikasi atau di dalam server Anda. Yang kedua adalah kita dapat merencanakan alokasi daya atau resource terhadap satu aplikasi. Yang ketiga, kita bisa tetap mendapatkan informasi secara aktual terhadap satu statistik ataupun terhadap satu histori yang berkaitan dengan aplikasi. Yang keempat adalah kita juga dapat memvisualisasikan ataupun dapat memprediksi bagaimana tren pertumbuhan terhadap satu aplikasi. Oke. Dengan semua yang kita bahas tadi, kita menyediakan yaitu application manager, di mana semua fungsi dan kemampuan yang kita bahas tadi tersedia dalam application manager. Manage Engine Application Manager ini adalah tools dalam memonitoring kinerja aplikasi, baik itu aplikasi premise ataupun aplikasi cloud, yang saat ini dapat mensupport lebih dari 130 jenis aplikasi. Oke. Berikut gambaran sekilas bagaimana aplikasi bisa membantu dalam memastikan user experience.
Jadi Application Manager saat ini sudah mendukung lebih dari 130 jenis aplikasi di dalam satu konsol monitoring yang sama, di mana di dalamnya sudah termasuk juga APM Insight atau Transaction Monitoring untuk Java, .NET, PHP, Node.js, dan Ruby, dan juga monitoring synthetic transaction yang tadi kita bahas, yang berbasis browser yang bisa kita gunakan untuk monitoring dari berbagai lokasi. Serta di dalamnya juga bisa kita gunakan untuk memonitoring komponen infrastruktur seperti server ataupun VM ataupun database, server web, ERP, middleware, messaging komponen, container, dan juga infrastruktur yang berbasis cloud. Application Manager juga dapat mengirimkan notifikasi berupa email, SMS, dan juga dapat mengirim notifikasi ke media lainnya. Anda dapat mengkonfigurasi Application Manager untuk mengirim alert juga sebagai tiket. Lalu Anda juga dapat mengkonfigurasi action yang lainnya seperti webhook, dan juga mengotomatiskan beberapa fungsi sebagai korektif, seperti menjalankan satu script, merestart satu VM secara otomatis, start instance ataupun service, ataupun fungsi-fungsi yang lainnya. Untuk mengetahui lebih detail, bisa menghubungi kami di sales@prodata.co.id. Selanjutnya, kita akan sedikit mendemokan bagaimana Application Manager bisa membantu Anda memonitoring aplikasi. Berikutnya ini adalah demo dari Application Manager. Bisa diakses oleh siapapun, tinggal akses saja ke alamat ini, demo.applicationmanager.com. Berikutnya kita lihat di sini jadi saat ini kita sudah mensupport sangat banyak sekali jenis aplikasi, mulai dari application server, services yang bisa kita monitor, lalu juga jenis-jenis database yang kita monitor, web server atau web service, dan juga server itu sendiri, baik server fisik ataupun server VM,
dan juga banyak lain tipe-tipe monitor yang sudah kita support. Semuanya ini bisa digunakan untuk memonitor aplikasi-aplikasi yang ada. Khususnya untuk memonitor aplikasi, kita di sini bisa menggunakan beberapa fungsi monitor. Salah satunya yaitu Real Browser Monitoring. Jadi Real Browser Monitoring ini adalah yang kita sebut tadi adalah Synthetic Transaction Monitoring, di mana Real Browser Monitoring akan mengecek aplikasi dalam bentuk website, di mana RBM atau Real Browser Monitoring akan melakukan monitoring terhadap satu tahapan-tahapan yang kita lakukan di dalam satu aplikasi. Kita bisa lihat di sini Real Browser Monitoring ada beberapa step yang dijalankan yang akan dimonitor. Kita bisa lihat. Pertama, sebagai contoh, monitoring akan membuka halaman utama. Lalu step kedua akan membuka menu software development. Step ketiga membuka menu programming. Step keempat dan step kelima. Semua tahapan di monitoring ini bisa kita monitor di dalam Real Browser Monitoring. Kita bisa lihat detail di dalamnya. Yang pertama kita bisa dapatkan terhadap monitoring aplikasi kita menggunakan Real Browser Monitoring. Di sini adalah informasi average page load time. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui rata-rata bagaimana kita membuka satu aplikasi. Dan juga adalah transaction time yang dibutuhkan dalam kita membuka satu aplikasi. Berikutnya kita bisa lihat kembali di bawahnya, di mana Real Browser Monitoring ini menampilkan tahapan-tahapan transaksi yang dilakukan di satu aplikasi. Kita bisa lihat di sini menampilkan juga bagaimana performance dari setiap transaksi yang dilakukan. Kita bisa lihat di sini kita bisa mendapatkan informasi berapa lama proses yang dilakukan setiap kita melakukan transaksi. Lalu di bawahnya juga kita bisa lihat setiap transaksi yang dimonitor akan bisa dilihat bagaimana komposisi aplikasinya. Dan setiap komposisi transaksi atau setiap komposisi aplikasi itu kita bisa lihat juga berapa lama proses yang dibutuhkan tiap komposisi tersebut. Real Browser Monitoring ini atau kita singkat sebagai RBM. RBM ini kita bisa gunakan untuk monitoring juga berdasarkan lokasi dari user atau lokasi secara geografis. Dengan mengkolaborasikan menggunakan fitur yang namanya AUM atau kepanjangannya End User Monitoring. Di mana End User Monitoring ini adalah salah satu fitur di dalam Application Manager yang akan khusus memfokuskan terhadap bagaimana user mengakses satu aplikasi atau satu service. Kita bisa lihat, kita bisa memonitor user, bagaimana user mengakses ke DNS, bagaimana user mengakses ke LDAP, mengakses ke mail server, mengakses ke ping, dan terakhir mengakses menggunakan Real Browser Monitoring yang tadi. User Monitoring ini kita bisa pasang atau kita bisa tempatkan di beberapa lokasi yang berbeda sesuai dengan geografis. Di mana nantinya kita bisa dapatkan bagaimana performance dari satu aplikasi ketika diakses oleh user
di lokasi yang berbeda-beda atau geografis yang berbeda. Ada pertanyaan, bagaimana end user experience monitoring digunakan atau metodenya? End user monitoring ini menggunakan agent base. Jadi kita akan install satu aplikasi atau satu agent di user, bisa di Windows, di mana agent itu nanti akan bekerja untuk menjalankan satu script. Script itu bermacam-macam, di mana contoh script yang paling sering digunakan adalah untuk monitoring web atau aplikasi. Secara otomatis agent ini akan mengecek atau memonitor aplikasi menggunakan real browser monitoring tadi, di mana hasil dari monitoring yang dilakukan oleh agent atau end user akan di update atau dikumpulkan di application manager di sentral, yang akan kita bisa lihat reportnya atau performanya di application manager central console di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau nantinya kita sudah mengimplementasikan end user monitoring, kita nanti akan bisa lihat ada beberapa lokasi yang berbeda di sini. Di sini kita bisa lihat contohnya ada terdapat dua lokasi atau dua mesin yang menjalankan end user monitoring, di mana nanti kita bisa pasang end user monitoring lagi di user yang lain, yang nantinya akan bisa tampil di dalam satu dashboard di sini. Di mana di masing-masing end user monitoring tersebut kita bisa pilih apakah end user tersebut hanya untuk monitoring aplikasi real browser saja, atau untuk monitoring mail server saja. Nanti kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita bisa lihat satu lagi adalah untuk transaction monitoring menggunakan application manager APM Insight. APM Insight ini juga salah satu fitur di dalam satu aplikasi, di mana application manager atau APM Insight ini juga menggunakan agent yang kita pasang di aplikasi server kita. Normalnya monitoring tradisional atau monitoring pasif atau monitoring normal, monitoring yang dilakukan adalah monitoring yang dijalankan di application manager, di mana server application manager akan mengecek ke aplikasi bagaimana respon time, bagaimana jumlah request, dan juga parameter-parameter lainnya. APM Insight bekerja dengan cara yang berbeda. APM Insight akan menggunakan agent yang dipasang di server aplikasi, di mana agent ini akan memonitor setiap transaksi yang terjadi di aplikasi Anda. Setiap transaksi yang dilakukan di aplikasi Anda akan diukur bagaimana respon time, bagaimana proses yang terjadi, baik dari awal membuka aplikasi sampai bagaimana dia memproses ke belakang database. Jadi setiap satu request atau satu transaksi, kita bisa lihat bagaimana performanya. Bisa kita lihat contohnya di transaksi sini, kita bisa lihat setiap ada aktivitas transaksi, kita bisa lihat di sini contoh satu transaksi membuka satu menu di aplikasi. Kita bisa selanjutnya bisa melihat bagaimana detail apa yang saja yang terjadi di transaksi tersebut.
Setiap transaksi akan melihat juga proses apa yang terjadi di database, query-query yang berjalan, lalu tracing yang bisa kita cari. Sini. Berikutnya juga kita juga bisa mengecek proses kalau aplikasi menggunakan Java, kita juga bisa melihat proses yang terjadi di Java meternya, monitoringnya. Berikutnya, ketika terjadi satu exception atau ketika terjadi error di aplikasi, kita bisa melihat informasi errornya di exception. Oke. Berikutnya menjawab pertanyaan, apakah application manager ini dapat menampilkan topologi dari server aplikasi berkomunikasi dengan server lain. Untuk saat ini pembuatan topologi atau komunikasi dengan server lain saat ini harus kita buat secara manual. Jadi dengan menggunakan fungsi business view ataupun topologi map, kita bisa membuat gambar topologi dari suatu server aplikasi, apakah dia terkoneksi dengan database. Jadi topologi yang disediakan di application manager di sini digunakan untuk melakukan pengelompokan terhadap satu aplikasi dan kita bisa memasukkan komponen apa saja yang mendukung terhadap satu aplikasi tersebut. Sebagai contoh di sini kita punya satu aplikasi di mana di belakangnya terdiri dari beberapa komponen. Sebagai contoh di sini. Ketika salah satu komponen bermasalah, maka nanti akan mempengaruhi, akan berimpact juga terhadap satu aplikasi. Sebagai contoh SLA-nya. Jadi ketika ada salah satu komponen mati, yang pasti nanti akan mempengaruhi SLA dari satu aplikasi kita. Berikutnya kita bisa lihat di balik kembali ke monitor. Di menu monitor di sini seperti kita lihat di awal sudah mensupport banyak sekali jenis aplikasi, di mana masing-masing jenis aplikasi ini mempunyai parameter-parameter tersendiri. Sebagai contoh, ketika kita melihat monitoring parameter untuk Microsoft.NET, dia bisa kita dapatkan informasi pertama adalah availability-nya, lalu informasi yang lebih detail terhadap aplikasi.NET itu sendiri, seperti jumlah thread, memori, jumlah log, jumlah exception yang terjadi, dan juga terkait dengan capacity yang berhubungan dengan server yang menjalankan aplikasi.NET itu. Seperti kita bisa melihat performa dari CPU, memori, dan juga hard disk. Di mana masing-masing parameter yang kita bisa lihat di sini, baik itu availability, thread, memori, ataupun parameter yang lainnya, kita bisa ukur dan juga kita bisa membuat satu threshold terhadap parameter tersebut. Di mana nanti ketika parameter threshold itu dilewati, aplikasi application manager ini nanti akan menampilkan alarm yang terjadi.
Sebagai contoh di sini. Kita dapat mengkonfigur threshold terhadap semua parameter yang bisa ditampilkan di application monitoring. Kita dapat membuat satu threshold baru sesuai kebutuhan. Threshold yang kita bisa buat di sini terdiri dari dua level, yaitu pertama warning, yang kedua adalah critical. Jadi kita bisa set sesuai kebutuhan bagaimana parameter itu bekerja, bagaimana behavior parameternya, normalnya dia berapa parameternya, lalu kita bisa set threshold dari parameter tersebut. Selanjutnya di parameter juga kita akan menentukan action apa yang akan kita lakukan. Parameter threshold di sini terbagi menjadi dua, yaitu parameter threshold secara flat angka ataupun threshold normal, dan juga parameter threshold menggunakan anomali. Berbeda dengan threshold, di mana threshold hanya kita bisa setting sesuai dengan angka tertentu, di mana ketika satu parameter monitoring melewati angka tersebut, maka nanti akan muncul alert sesuai dengan threshold yang kita setting. Anomali di sini adalah bekerja menggunakan baseline. Jadi anomali kita tentukan baseline dari satu parameter kita menggunakan waktu yang kita tentukan. Sebagai contoh di sini baseline kita adalah minggu pertama di bulan Juli sebagai kondisi normal dari satu aplikasi. Ketika monitoring berjalan, kita bisa menggunakan parameter baseline di minggu pertama itu tadi, di mana ketika di minggu kedua atau minggu berikutnya monitoring berjalan, kita bisa mengetahui apakah parameter tersebut masih di batas normal dengan melakukan limit, baik di limit atas ataupun di limit bawah, sesuai dengan baseline yang kita sudah tentukan. Oke. Jadi artinya ketika di minggu kedua ada satu parameter yang melebihi atau kurang dari baseline di minggu pertama, maka ini kita anggap adalah satu anomali, di mana nanti anomali ini nanti akan bisa tampil di alarm di aplikasi monitoring kita, dan juga pastinya kita bisa melakukan action yang bisa kita gunakan seperti mengirimkan email ataupun notifikasi action yang lainnya. Action itu sendiri kita bisa lihat di sini disediakan cukup banyak sekali yang bisa kita gunakan secara otomatis. Action akan berjalan sesuai dengan threshold atau anomali yang kita setting. Kita bisa lihat, kita bisa mengirimkan email, mengirimkan SMS, menjalankan program, mengirimkan prep untuk ticketing ataupun action-action yang lain yang disediakan di sini, di mana akan bisa dijalankan secara otomatis. Berikutnya adalah reporting. Untuk reporting itu sendiri, pastinya normalnya kita bisa mendapatkan report sesuai dengan parameter yang kita monitoring ataupun capacity dari satu aplikasi kita, baik itu capacity lebih ke server, apakah itu CPU, memori, ataupun hard disk, ataupun capacity lebih ke aplikasi seperti response time,
jumlah request yang masuk, dan juga parameter yang lainnya. Di mana parameter kesemua itu bisa kita generate dalam report yang akan kita bisa ambil reportnya, baik itu mingguan atau bulanan. Yang kita bisa gunakan di sini adalah salah satunya yang bisa membantu adalah capacity planning report. Capacity planning report adalah report yang kita bisa pakai untuk menentukan apakah capacity yang kita siapkan atau kita sediakan untuk satu server atau satu aplikasi, apakah sudah sesuai dengan proses yang berjalan atau capacity yang digunakan. Kita bisa lihat menggunakan capacity planning, kita bisa tahu apakah penggunaan dari satu resource yang kita siapkan sudah sesuai dengan performa dari aplikasi atau server itu sendiri. Jadi artinya kalau ada aplikasi atau server yang kita bisa lihat di sini undersize, itu artinya dia kekurangan resource. Jadi kita bisa lihat. Sebagai contoh, kita punya server, ini bisa kita lihat utilisasi harddisknya dia undersize. Dengan arti bahwa kapasiti dari harddisk itu sendiri dia perlu ditambah. Karena kita bisa lihat utilisasi dari harddisknya itu sendiri lebih dari 90% selama waktu yang dimonitor. Baik contoh yang lain, kita punya Windows Server, memori utilisasinya juga dia undersize. Karena kita monitor secara waktu yang berjalan, dia juga melebihi dari 90% dari waktu yang dimonitor. Kebalikan dengan undersize, yaitu oversize report, di mana oversize report ini kita bisa tahu server-server mana yang dia justru kapasitinya oversize atau lebih dari seharusnya. Bisa lihat di sini, sebagai contoh ada satu server, utilisasi CPU atau harddisknya dia oversize. Karena secara monitoring, dia rata-rata selalu di bawah 50% dari parameter monitoring yang berjalan. Jadi dengan ini kita bisa menentukan apakah strategi yang akan kita jalankan. Apakah kita mau kurangi ataupun mau kita tambahkan kapasiti dari satu server. Berikutnya yang akan kita highlight lagi yaitu di sini adalah forecast report. Jadi dengan menggunakan forecast report ini kita dapat memprediksi dari suatu capacity. Sebagai contoh kita bisa lihat di sini adalah capacity satu hard disk. Dengan menggunakan forecast report kita akan memprediksi bagaimana hard disk itu bisa habis. Kita bisa lihat monitoring hard disk yang berjalan saat ini, berapa persen yang sudah digunakan, dan bisa memprediksi kapan akan habis dari kapasiti hard disk tersebut menggunakan rata-rata yang sudah dimonitor saat ini. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk demo application manager. Selanjutnya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan disampaikan di forum Q&A. Jangan lupa juga untuk mengisi polling yang ada di menu situ juga. Kita berikan waktu mungkin kalau ada yang mau bertanya di Q&A.
Baik, apakah ada pertanyaan yang bisa disampaikan atau maksudnya terkait solusi application manager ataupun produk-produk lain yang ada di Manage Engine, bisa disampaikan sekarang. Atau jika mungkin nanti di kemudian hari ada pertanyaan yang terkait dengan Manage Engine, nanti bisa langsung meng-email kami ke sales@prodata.co.id. Mohon juga jangan lupa untuk mengikuti polls yang ada di layar Bapak Ibu sekalian sebagai bahan masukan kami untuk memperbaiki kinerja kami dalam memberikan webinar yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, kalau begitu kita cukupkan webinar kita kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja dalam webinar ini. Jika ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Kita akan bertemu kembali dalam webinar selanjutnya. Kami akan kontak dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jangan lupa mengisi polls-nya. Sekali lagi mohon jangan lupa mengisi polls-nya dan terima kasih, selamat siang.